bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli kembali sampai beli. Kami akan lanjutkan perbincangan. Kita akan langsung saja berikan kesempatan kepada Bang Krisna Murty. Bang Krisna, tadi sebelum jeda, karena Bang Krisna juga belum bergabung, kami sudah berbincang, saya dengan para narasumber yang ada di sini tentunya, memberikan pandangan terhadap apa yang disampaikan oleh para saksi yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal dalam proses persidangan hari ini. Dinilai bahwa memang novum-novum ini bukan tergolong bukti baru, dan apa yang disampaikan oleh para saksi hanya sekedar sebatas petunjuk, tidak bisa kemudian menggugurkan, belum bisa membuktikan bahwa apa yang dialami oleh Vina dan juga Eki ini bukanlah pemerkosaan dan pembunuhan, tapi adalah laka lantas. Bang Krisna, silakan berikan pandangannya. Dari foto keseluruhan yang kita jadikan novum, itu betul, itu adalah foto tahun 2016. Yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum kita tidak bisa sangat. Cuma, apa keadaan barunya? Foto-foto tersebut tidak ada di dalam berkas perkara ketika 2016 disidangkan. Tadi pun juga kita tanya kepada Yogi, pengacara 5 terdakwa yang lama, dia pun juga menguatkan artinya bahwa Saka Tatal tidak ada di dalam berkas perkara foto-foto tersebut, lalu di dalam Yogi pun juga tidak ada di dalam berkas perkara. Itulah makanya kita hadirkan sebagai novum. Karena di 2016 itu tidak ada di dalam berkas perkara. Itu yang pertama. Lalu yang kemudian dengan saksi Adi, apa dikatakan oleh Saka Tatal selama ini? Bahwa dia diintimidasi, dipukuli oleh penyidik, dihajar oleh Rudiana. Karena Adi menyaksikan 8 orang itu semua disetrum, disudut mukanya, ada yang ditusuk pakai rokok dinyalain, mukanya disundut, lalu disetrum, disuruh minum air kencing dan sebagainya. Jadi apa yang dikatakan Saka Tatal juga tidak berbohong. Adi juga menyaksikan sehingga Adi dilepas. Kemudian kita temukan lagi yang menarik Widya dan si Mega. Widya mengatakan bahwa si Vina itu dalam keadaan haid. Karena si Mega itu sempat mencium selang dalamnya, dia buang, kok jorok banget ini anak. Nah ketika dia berangkat dari rumahnya si Widya itu, dia dalam keadaan haid. Mana ada sih orang dalam keadaan haid, apalagi dia masih muda, lagi dalam keadaan subur, darahnya masih banyak, diperkosa oleh 11 orang. Gitu loh Mbak. Nah kemudian bahwa si Widya itu jam 10, jam 22.05 masih berkomunikasi. Si siapa namanya, si Vina tuh masih telepon Widya, ngajak dia keluar. Cuman Widya tidak bisa, jam 22.05. Sementara di dalam berkas putusan jam 21.00 itu udah terjadi pemukulan dan tingkat terjadi pembunuhan di dalam putusan. Sementara jam 22.05 masih komunikasi dengan Widya. Nah jam 23 sekian Widya mendapatkan telepon dari anggota Polsek Talun yang ditelepon ke handphonenya Widya, dikatakan bahwa ada korban kecelakaan Vina dan Eki. Lalu kemudian mereka, Mega dan Widya, menyusul ke sana dan melihat kondisinya. Apa yang terjadi kondisinya? Mereka luka-luka di kanan seperti korban kecelakaan. Karena polisi mengatakan itu korban kecelakaan. Makanya kami menemukan semua novum-novum itu bahwa kami meyakinkan ini adalah korban kecelakaan, bukan korban pembunuhan dan perkosaan. Itu loh Mbak. Baik, Bu Itra mungkin bisa berikan pandangan dari apa yang disampaikan ini. Karena mereka begitu yakin, termasuk juga ada perbedaan masalah jam 21 dikatakan sudah terjadi penganiayaan tersebut, tapi sebenarnya pada pukul 22 masih melakukan komunikasi dengan rekannya almarhumah Vina ini. Ya, terima kasih. Apapun tadi yang disampaikan oleh rekan Krisna Murty ya, yang memberikan bahwa mereka memberikan novum baru yang walaupun memang itu di 2016 tetapi belum dimasukkan ke dalam berkas perkara. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa pada saat BAP itu dilakukan penyiksaan gitu kan untuk para terdakwa gitu ya. Tapi kan hal itu sudah BAP itu kan udah melalui pengujian kan. Dalam artian gini, setelah dilakukan BAP itu kan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, kejaksaan kalau misalnya ada kejanggalan di situ menyatakan, oh ini dilihat dari resum semua laporan dari BAP tersebut, oh ini layak untuk diajukan lagi ke pengadilan. Nah, jadi apapun itu terkait dengan novum yang ditemukan,
sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa itu adalah tidak benar, ini dianulir dulu putusan yang terdahulu itu dengan putusan PK ini. Karena kan putusan-putusan itu kan, putusan pengadilan itu kan yang sudah punya kekuatan, yang sudah ingkrah, itu kan dalam artian sampai detik ini masih dinyatakan benar seperti itu kan. Nah, jadi kita berpatokannya ke situ aja. Jadi nanti masalah hukum yang ditemukan apapun itu ya tergantung dari hakim yang PK ini yang menentukan seperti apa. Dan bagaimanapun mengenai pisu, mengenai fakta yuridis yang ada di dalam salinan putusan itu yang sudah inkrah, nah itu tetap diyakini sampai hari itu adalah sesuatu yang benar, gitu kan? Karena sudah melalui beberapa proses tahapan dan juga waktu itu dari pihak ini juga mengajukan kan sampai tingkat banding, sampai tingkat kasasi, gerasi juga, di gerasi itu mengajukan bahwa ini melakukan minta pengampunan gitu kan. Nah, dalam konteks pengampunan berarti kan saat itu menerima bahwa mengakui apa yang dituduhkan seperti itu kan. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa melihatnya nanti bagaimana sih prosesnya itu, bisa nggak sih bukti-bukti nopum yang baru itu yang seharusnya kan merubah keadaan yang baru gitu kan. Nah, itu bisa menganulir putusan yang sudah ada. Jadi seperti itu kan, karena putusan itu kan sifatnya udah ingkrah gitu kan. Jadi karena ada irah-irah juga di situ demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, berarti kan pertimbangan-pertimbangan dari hakim juga dari apa yang sudah disampaikan dari visumnya dari dokter-dokter yang memeriksa seperti itu kan. Jadi segala sesuatu itu bisa dipatahkan apabila dari putusan pengadilan juga. Baik, apa yang disampaikan pada proses persidangan 2016 silam, Bang Krisna, ini sudah melalui berbagai macam proses. Nanti kita juga akan dengarkan pandangan Bang Krisna selanjutnya, termasuk kenapa Dede tidak dihadirkan ataupun tidak datang, kemana Dede sebenarnya. Kemudian juga Pak Arianto, Prof. Suparji juga akan berikan pandangan mengenai hal ini setelah jeda. Kami sudah kembali.